Trash talk bersama lawanmu mungkin menjadi suatu hal tersendiri. Namun trash talk bersama pemain terbaik di sebuah negara sampai pamanmu ikut terlibat mungkin bisa membahayakan karirmu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sebuah rivalry yang tidak terlalu terekspos dan mungkin Anda tidak tahu, antara LeBron James dan Trevor Ariza. Rivalry ini memang tidak sampai frontal dan vokal di sosial media. Ini terbilang halus. Dengan banyaknya rivalry yang terjadi dalam olahraga saat ini, pemain-pemain menjadi saling membenci satu sama lain serta memperlihatkan kebenciannya saat berada di lapangan. Namun ketika waktu bermain sudah habis, semuanya kembali normal. It's fun. Dan ini hanyalah sebuah permainan. Tapi berbeda bila kita berbicara tentang LeBron dan Trevor Ariza. Sepertinya mereka benar-benar membenci satu sama lain. Meskipun rivalry ini bertambah ringan di beberapa tahun terakhir, namun sebenarnya rivalry ini jauh berbeda dari yang kalian saksikan. Faktanya, rivalry ini sudah terjadi sejak 17 tahun yang lalu. Jauh ketika mereka masih berada di SMA. Kembali ke awal 2000, nama LeBron James sudah sangat terkenal. Pemain superstar Michael Jordan pun berkata bahwa LeBron James seharusnya sudah bisa bermain di NBA saat ia baru saja 2 tahun bermain di SMA. Namun Anda sudah familiar dengan hal ini kan? Yang mungkin tidak kalian ketahui adalah ada seorang pemain lain yang berpotensi mencuri tahta kehebatan LeBron James saat itu. Namanya adalah Trevor Ariza. Power forward bertinggi 203 cm dari California. Saat itu Ariza dinobatkan sebagai pemain SMA terbaik di California dan ketika di masa senior, ia berada di urutan 18 pemain terbaik di negara. Ariza sangatlah hebat. Saking hebatnya, tidak sedikit yang berpikir bahwa Ariza lebih baik daripada LeBron. Untungnya bagi para fans, mereka tidak harus bingung-bingung menentukan siapa yang lebih hebat, karena mereka berdua dijadwalkan bertemu dan bertanding pada 3 Februari 2003. Ini adalah kesempatan bagi Ariza untuk membuktikan bahwa ia lebih baik daripada saingannya itu. Ternyata fans tidak harus menunggu hingga 3 Februari untuk menyaksikan pertandingan terhebat antara kedua pemain ini. Karena beberapa minggu sebelumnya, sudah terjadi trash talk yang terbilang gila oleh kedua pemain ini. Sebelum Ariza dan LeBron bertemu di lapangan, beberapa media menginterview Ariza dan LeBron tentang pertandingan yang akan datang. Seperti biasanya, LeBron James mengatakan bahwa ini hanya seperti layaknya pertandingan biasanya dan bertindak biasa saja. Ketika kita melihat banyaknya tim SMA yang sudah dikalahkan oleh LeBron sendiri, match-up melawan pemain terbaik di California masih dianggap biasa saja oleh pemain sekelas LeBron. Namun bagi Ariza, hal itu berbeda 180 derajat. Ariza sangat yakin bahwa ia lebih baik dari LeBron. Dan ia siap membuktikan ke semua orang siapa pemain terbaik nomor 1 di negara. Ariza berkata LeBron sebenarnya overhype dan berkata bahwa ia seorang diri membawa timnya berada dalam 10 terbaik di negara. Berbeda dengan LeBron yang di timnya juga punya banyak pemain bintang, sehingga LeBron mendapat pertolongan dari teman-temannya. Ia yakin bahwa di tanggal 3 Februari, ia tidak akan mendapat masalah untuk mengalahkan LeBron. Tidak hanya Ariza yang berpikir seperti ini, bahkan paman Ariza juga diinterview oleh media dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa LeBron bisa sangat terkenal. Keponakanku, Ariza, lebih baik darinya. Mungkin wajar bila sebagai keluarga, kita harus memberi dukungan. Namun bisa dianalogikan, tingkat overconfidence ini sudah sampai ke tingkat LaVar Ball yang berkata bahwa ia bisa mengalahkan Michael Jordan dalam one-on-one. Dan bila Anda sudah mengatakannya,
Anda tak mungkin bisa menariknya lagi, bukan? Hingga tanggal 3 Februari 2003, persaingan ini akhirnya sampai dan diujikan di lapangan. 8.500 fans memadati Sovereign Bank Arena untuk melihat dua tim terbaik dan dua pemain terbaik bertemu. Ariza ingin mencoba mengalahkan The King, dan akhirnya kesempatan itu datang. Saat pertama pertandingan dimulai, Ariza dan timnya sedang panas-panasnya. Back to back turnover dari tim LeBron memberi tim Ariza untuk memimpin. Untuk membuat LeBron patah semangat, setelah Ariza melakukan steal dan dunk di awal pertandingan, Ariza mengecek LeBron. Saat defense, ia tidak membiarkan LeBron melewatinya. Baru beberapa menit di pertandingan, dan pembawa acara mulai meragukan LeBron James. Mungkin semua kata overhype itu benar. Mungkin paman Trevor Ariza benar tentang keponakannya yang lebih baik. Mungkin tekanan yang terjadi bertambah buruk. Atau mungkin itu semua salah. To LeBron James, turns and faces just inside the arc. And the first bucket on the night for LeBron James. Brown, lazy pass, trying to find Cutley. It's taken by James. Attacks. He starts settling in, having to play basketball. Just not as thick and strong as James. As James, one-on-one, into the lane. And a right-handed finger roll finish. Defense, James to the backcourt. Down to 2 seconds. James has to fire it up. And he banks it home. How do you allow him to get the ball? Well, as soon as he caught it, though, did you see him look up, find the clock? He knew exactly how much time was left. And when that ball left his hands, it's right on our angle. It was going to home. Setelah awalan yang buruk dari LeBron, ia membenamkan tembakan demi tembakan selanjutnya. Membenamkan 18 poin dari 5 menit terakhir pada kuarter 1. Ariza mungkin memulai pertandingan lebih baik. Namun hal yang terjadi sangatlah berbeda dari yang ia harapkan. Dan sayangnya untuk Ariza, itu semua baru awalan. Basket into the lane, right-handed finish. LeBron James got one-on-one against Ariza. The pull-up jumper outside. Johnson down low. Sometimes creating a cocoon and keeping him inside. To everybody, including everyone in the building. Here's James, a couple three-pointer. It's good. Start the game. More showtime. Right back. Ariza loses the handle. James. Oh my goodness. His hand was about a foot over the rim. Look at the crowd. Gerard and Moret. Here's James going to the left hand. Spent the last 10 minutes in the air. Falling away. Maybe it's not that tough. No, they're a terrific team. Here's James back into the game. Nearly lost it, stays with it. And he puts it down with the left hand on that total. One-on-one. Jump stop. Wow. He's amazing himself. James guarded by McClinton. Falling away baseline, and why not? Appreciate what he's done here this evening. And he's got his arms up because more than anything, again, we talked about his youth, but he wants to play. 31 poin di halftime, 52 poin di akhir pertandingan. Dan ini tidak hanya pertunjukan 52 poin bagi LeBron, tapi ini juga ucapan secara tidak langsung, lupakan dirimu dan pamanmu. Dan ini adalah alasan mengapa aku merupakan pemain terbaik di negara. Setelah semua trash talk itu, Trevor Ariza hanya mencetak 12 poin. Faktanya bila di detik-detik akhir pertandingan, tim Ariza tidak mencetak 3 angka, maka terbukti LeBron membungkam penuh seluruh tim Ariza dengan tangannya sendiri. LeBron tidak hanya mengalahkan Ariza, ia membuat Ariza bungkam. Ariza merupakan pemain bintang 5 yang direkrut UCLA, dan ia tidak pernah bermain melawan pemain yang lebih hebat darinya. Namun akhirnya ia dikalahkan di permainan ini oleh pemain yang di-trash talk sendiri olehnya. Bahkan di halftime pun, LeBron sudah sempat bersenda gurau dengan wasit. Setelah pertandingan selesai, reaksi Trevor Ariza sudah tak sama lagi seperti beberapa hari sebelumnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita sudah menjaga tiap tembakan,
namun ia tetap berhasil membenamkannya. Kita double team dia, tapi ia menemukan temannya yang terbuka. Mungkin bisa kita bilang bahwa Ariza akhirnya belajar mengakui apa yang seluruh negara sudah setujui, bahwa LeBron James memang se-hype itu dan tidak pernah overhype. Namun kita harus tetap memuji Ariza, di mana biasanya lawan-lawan LeBron akan hancur mentalnya dan tidak berani menjaga LeBron. Sebaliknya Ariza tetap berani dan tetap semangat menjaga LeBron, serta tidak lari dari LeBron. Dan di masa kini pun, Ariza masih memiliki mentalitas tersebut. Menjadi satu dari 7 pemain yang tersisa di NBA Draft angkatan 2004, ia tetap menjadi dirinya sendiri sampai sekarang. Namun kita pindah ke LeBron, bahwa bahkan pemain spesial yang terbaik di California pun tidak terlalu spesial baginya. Bahkan LeBron pun sudah di-trash talk oleh Ariza dan pamannya selama berminggu-minggu. Dan itu tidak berpengaruh sama sekali baginya. Saat ini pun, Anda masih bisa melihat api yang berkobar akibat rivalry yang terjadi 17 tahun lalu. Dunks, ankle breakers, posterize, mendorong, technical, semuanya karena trash talk kecil dan salah satu rivalry terhype dalam sejarah anak SMA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.